Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Yang pertama ada ejaan. Kata ejaan berasal dari bahasa Arab hija menjadi eja yang mendapat akhiran an. Hakikat bahasa adalah bahasa lisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan juga disebut sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa agar keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Berikut penggunaan huruf kapital, miring, dan tebal. Huruf kapital atau huruf besar merupakan penanda awal kalimat atau kalimat baru dalam sebuah paragraf atau alinea dan digunakan sebagai huruf pertama pada kata-kata tertentu. Bukan hanya itu saja, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Berikut huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Dapat juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing serta nama ilmiah. Selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi. Fungsi penggunaan tanda baca untuk menjaga keefektifan komunikasi. Pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat menjadi berbeda dengan konsep maknanya. Ada 15 jenis tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda hubung, tanda titik koma, tanda pisah, tanda elipsis, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik ganda, tanda tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkatan atau apostrof. Ke-15 tanda ini memiliki fungsinya masing-masing. Pengertian istilah. Kosakata terdiri atas kosakata umum dan kosakata khusus. Kosakata khusus sering juga disebut dengan istilah. Istilah pun terdiri atas istilah umum dan istilah khusus. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Istilah yang berasal dari bidang tertentu yang kemudian digunakan secara luas menjadi unsur kosakata umum. Misalnya kata meja, kursi, dan lemari semula merupakan istilah yang terkait dengan perabot rumah tangga di bidang desain interior. Namun karena digunakan secara luas di berbagai kalangan, istilah tersebut menjadi kosakata umum atau dapat juga disebut istilah. Perbedaan kata, singkatan, akronim, dan istilah. Dalam perbedaan kata, singkatan, akronim, dan istilah, yaitu
itu dibedakan sebagai berikut. Menurut beberapa pendapat para ahli mengenai konsep kata, yang pertama, kata adalah satuan-satuan terkecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagiannya dan mengandung sebuah ide. Yang kedua, kata adalah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain setiap satuan bebas merupakan kata. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kata satuan bebas atau bentuk yang paling kecil mampu berdiri sendiri dan sudah mempunyai arti. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih dan bisa diartikan sebagai ringkasan. Singkatan biasanya digunakan untuk menyingkat nama orang, gelar, sapaan, jabatan, nama lembaga, satuan ukuran hingga frase. Sedangkan akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Dan istilah ialah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni.